Hujan turun deras di sore Subang yang kelabu. Di sudut gang sempit dengan deretan rumah kontrakan reyot, Mira duduk sendiri di kursi plastik retak yang kakinya sudah diganjal batu bata. Tangannya sibuk merajut tali rafia untuk bungkus parsel pesanan tetangga. Matanya kosong menatap air yang menetes dari ujung genteng, membasahi lantai semen yang dingin. Di dalam kamar sempit yang hanya dibatasi tirai lusuh, dua anaknya tertidur, Andin yang sudah kelas 4 SD, dan Raffi yang baru masuk TK. Mereka lelap, mungkin karena kelelahan menunggu ibunya pulang dari pasar seharian. Mira memang tak punya pilihan. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan proyek 5 tahun lalu, hidup baginya adalah kerja tanpa jeda. Menjahit baju tetangga, menerima titipan kue, bahkan sesekali jadi pengantar barang di toko kelontong ujung gang. Namun dari semua lelah yang ditanggung, yang paling menyayat bukanlah tubuh yang letih, melainkan beban yang tak pernah mau berbagi. Ibunya, Bu Rumi, sudah lama sakit-sakitan, dan dua adik laki-lakinya, Dani dan Wawan, masih pengangguran. Mira selalu jadi yang pertama dimintai uang, dimintai tolong, dimintai segalanya. Mi, listrik rumah mau diputus lagi, kata Dani semalam lewat telepon. Mi, Wawan belum bisa bayar cicilan motor, kata ibunya 2 hari sebelumnya. Seolah dirinya ini bukan manusia, melainkan ATM yang tak boleh kosong. Tapi Mira tak pernah berani menolak. Rasa bersalahnya terlalu besar. Ia tahu ibunya menyimpan banyak luka sejak suaminya meninggal. Ia tahu adik-adiknya belum dapat rezeki. Jadi, Mira menanggung semuanya, meski kadang anak-anaknya sendiri harus berbagi 1 porsi makan siang untuk 2 orang. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mira membuka Facebook-nya. Ia tak mencari apa-apa. Hanya ingin sedikit hiburan. Scroll timeline, lihat video lucu, dan sesekali ikut grup jual beli barang bekas. Di salah satu grup, ia mengiklankan blender rusak yang masih bisa nyala. Tak lama, sebuah pesan masuk. Halo, Bu Mira. Itu blendernya masih ada. Akun bernama Arman Prasetya. Foto profilnya terlihat rapi. Pria sekitar 40-an, berkemeja putih, senyum sopan. Mira membalas singkat. Masih, Pak. Bisa cot daerah Subang Kota. Balasan datang cepat. Saya domisili Bekasi, Bu. Tapi boleh kenalan. Mira mengernyit. Biasanya pesan seperti itu langsung ia abaikan. Tapi entah kenapa, kali ini ia menjawab. Kenalan untuk silaturahmi. Saya duda 1 anak. Lagi nyari teman ngobrol. Mira tersenyum kecil. Tangannya mengetik dengan ragu. Maaf Pak, saya ini janda. Punya 2 anak. Hidup saya susah. Bukan tipe yang dicari orang. Arman membalas, yang saya cari bukan hidupmu, tapi hatimu. Mira terdiam cukup lama. Di luar, hujan masih deras. Tapi di dalam dada, seperti ada titik cahaya kecil yang mulai tumbuh hangat.
Percakapan yang bermula dari blender rusak itu berlanjut malam demi malam. Arman, pria berkacamata yang bekerja sebagai konsultan konstruksi di Bekasi, ternyata tidak seperti lelaki-lelaki lain yang sering Mira temui di dunia maya, yang hanya datang untuk menggoda, lalu hilang ketika tahu Mira hanyalah janda miskin dengan 2 anak. Arman tidak bertanya soal penampilan. Ia tidak menyinggung status sosial. Ia bertanya soal Andin dan Raffi. Tentang bagaimana Mira membesarkan mereka sendirian. Tentang pasar Subang yang katanya ramai kalau hari Sabtu, dan tentang jajanan kue sus yang ia sukai sewaktu kecil. Aku juga dibesarkan oleh ibu yang tangguh, kata Arman dalam salah satu pesan suaranya. Makanya aku paham rasanya jadi perempuan kuat. Mira tak tahu sejak kapan ia mulai menunggu pesan-pesan Arman setiap malam. Kadang jam 9, kadang lewat tengah malam ketika anak-anak sudah tidur dan ia bisa merebahkan diri di kasur tipis yang bunyinya berderit. Arman seperti membawa dunia baru, dunia di mana ia tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu memberi. Mereka mulai bertukar foto. Mira ragu saat pertama kali mengirim fotonya tanpa filter. Ia tahu wajahnya tidak muda lagi. Tapi Arman membalas dengan suara rekaman. Cantik itu bukan soal kulit atau rambut. Tapi tentang bagaimana caramu bertahan buat anak-anakmu. Itu yang bikin aku kagum. Hati Mira hangat. Sudah lama ia tak dipuji seperti itu. Bahkan mungkin belum pernah. Di suatu malam, Arman bertanya, "Kamu masih percaya cinta?" Mira tertawa kecil sebelum mengetik. "Aku gak tahu. Cinta, bagiku sekarang, bentuknya nasi hangat dan anak-anak bisa tidur nyenyak." Arman membalas, "Kalau aku tawarkan lebih dari itu, mau gak kamu percaya lagi?" Mira diam cukup lama. Ia tahu hidup bukan cerita dongeng. Ia tahu tidak semua yang tampak baik akan bertahan lama. Tapi Arman berbeda. Dia tak pernah memaksa. Tak pernah buru-buru. Dia hadir seperti embun, datang perlahan, tapi menyegarkan hati yang kering. Suatu pagi, Mira bangun dengan pesan mengejutkan di WhatsApp. "Minggu depan aku ke Subang. Mau ketemu Mira. Mau silaturahmi sama ibumu juga." Jantung Mira berdebar. Tangannya gemetar. Ia baca pesan itu berulang kali, memastikan ini bukan mimpi atau prank iseng. "Mira, kamu yakin mau ketemu dia?" tanya Bu Rumi setelah Mira cerita sambil menyetrika baju. Mira mengangguk pelan. "Dia serius, Bu. Katanya mau lihat langsung kehidupanku. Katanya gak apa-apa aku janda." Ibunya menarik napas panjang. "Kalau dia tulus, Ibu dukung. Tapi kamu juga harus jaga diri. Dunia maya dan dunia nyata itu beda." Mira hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu betul resikonya. Tapi saat seseorang mau datang dari jauh hanya untuk mengenal hidupmu yang sederhana, siapa yang tidak tergugah? Dan di lubuk hatinya, perlahan ia mulai bertanya, mungkinkah untuk kali ini kebahagiaan memang sedang menuju padanya? Hari itu,
Matahari Subang bersinar lembut setelah hujan malam sebelumnya menyisakan udara yang sejuk. Mira berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya, memakai kerudung warna pastel yang baru dibelinya dari pasar minggu lalu. Bukan yang mahal, tapi cukup pantas untuk menyambut seseorang yang istimewa. "Udah cantik, Bu," kata Andin, sambil menatap ibunya dengan kagum. Mira tersenyum, lalu membenarkan kerah bajunya. "Kita sambut tamu, ya. Ingat, sopan." Raffi yang baru saja selesai mandi hanya mengangguk, masih sibuk memegangi mobil mainan plastik yang sudah aus. Jam 11 siang, sebuah mobil putih berhenti di depan gang sempit. Suara mesin mati. Seorang pria turun, membawa tas kecil dan dus berisi kue dan buah tangan. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan, tampil rapi tapi tidak berlebihan. Itulah Arman. Dari jauh, matanya langsung mencari Mira. Ketika keduanya saling menatap, waktu seperti berhenti sejenak. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya secara langsung, tapi seolah-olah sudah saling kenal sejak lama. "Ibu Mira?" tanyanya sambil mengulurkan tangan, sopan. Mira mengangguk, menyambut dengan senyum malu-malu. "Mas Arman, ya? Silakan masuk, rumah saya sederhana." Arman hanya tersenyum. "Saya kesini bukan lihat rumahnya, tapi penghuninya." Mira tertawa kecil, gugup. Di ruang tamu yang tak seberapa luas, mereka duduk bersama Bu Rumi dan kedua adik Mira. Dani dan Wawan sempat kikuk, tapi berubah lebih ramah setelah melihat dus buah dan amplop berisi uang yang Arman berikan sebagai tanda silaturahmi. Obrolan mereka mengalir. Arman bercerita tentang anaknya, Reza, yang tinggal bersama mantan istrinya. Tentang pekerjaannya di proyek-proyek bangunan. Tentang keinginannya untuk membangun keluarga yang utuh lagi, bersama perempuan yang bisa diajak susah dan senang. "Apa Mas Arman gak keberatan Mira ini janda? Anaknya 2, hidupnya juga pas-pasan?" tanya Bu Rumi langsung, tanpa basa-basi. Arman menatap Mira dengan tenang. "Saya gak lihat masa lalunya, Bu. Saya lihat perjuangannya. Dan saya siap kalau Mira mau saya ajak hidup bersama." Bu Rumi terdiam. Dani dan Wawan saling pandang. Mira sendiri tak mampu menahan air matanya. Ini pertama kalinya dalam hidup setelah ditinggal suami, ada lelaki yang datang dengan niat baik, bukan hanya ingin mencicipi, tapi juga memiliki dan melindungi. 3 minggu kemudian, pernikahan dilangsungkan secara sederhana di masjid kampung. Undangan hanya tetangga sekitar dan beberapa saudara dekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada pelaminan tinggi, tapi senyum Mira mengalahkan segalanya. Ia mengenakan kebaya putih sewaan, wajahnya berseri dalam balutan harapan baru. Andin dan Raffi memegang buket bunga kecil, sementara Arman menggenggam tangan Mira dengan tenang saat ijab kabul dibacakan. Suara takbir menggema lembut di ruangan kecil itu, mengiringi hati 2 manusia yang berharap lembaran baru akan membawa kebahagiaan. Usai acara, Bu Rumi sempat memeluk Mira erat. "Jangan lupa kita di sini masih butuh kamu."
Mira mengangguk. Ia tahu apa maksud ibunya. Tapi kali ini, ia ingin mencoba hidup untuk dirinya sendiri dan untuk laki-laki yang sudah memilihnya dengan sepenuh hati. Tapi harapan, seperti hujan yang datang tiba-tiba, kadang tak tahu arah angin.